Bab 014. Di ujung gang, Rizal menghentikan mobilnya. Padahal rumah Nadine masih di ujung sana. Kenapa berhenti tuan? Rizal malah memundurkan kursinya. Naik ke atas pangkuanku. Mau apa? Malam ini kita tidak tidur bersama. Aku harus menyimpan banyak energi darimu. Tapi jangan di sini. Bagaimana jika ada orang lewat? Asal kamu tidak goyang, mobilnya akan tetap tenang. Nadine cemberut. Tapi menurut saja saat Rizal menariknya hingga berhasil duduk di atas pangkuan pria itu. Tadi suka sekali duduk di sini, kenapa sekarang saat aku minta tidak mau? Nadine diam saja. Tetap diam melihat Rizal melepas satu persatu kancing bajunya hingga memperlihatkan isi di dalam sana. Lalu memagut bibirnya dengan mesra. Dan ciuman Rizal selalu berhasil membuat Nadine hanyut. Dia menutup matanya dan menikmati semua. Sentuhan itu, pancing seperti ini lama-lama jadi dia yang lemah. Bisa-bisa malah Nadine yang meminta lebih. Tapi Rizal benar-benar berniat ingin membuktikan kata-katanya, bahwa dia akan puasa selama bulan. Esok pagi aku akan menjemputmu. Jangan pagi-pagi, seperti mau kerja, agak siang saja. Jam berapa? Jam 11, jadi pulang sekalian beli makan siang. Baiklah. Rizal mengecup lagi bibir Nadine. Apa kamu tidak menginginkan aku, Nat? Ingin, tapi aku takut. Takut kenapa? Rasanya tidak akan sakit. Nadine menggeleng pelan. Bukan takut itu. Lalu, setelah Tuan mendapatkan semuanya, pasti akan membuangku seperti wanita-wanita yang lain. Aku hanya sedang melindungi diriku sendiri. Rizal terdiam, tak kuasa untuk menjawab lagi. Karena jawaban Nadine pun sempat terbesit di dalam benaknya. Mungkin karena rasa penasaran itulah yang membuatnya memperlakukan Nadine sespesial ini. Rizal mencium lagi bibir Nadine, turun ke leher. Ah! Desah kecil itu lolos juga. Sebuah tanda jika Rizal harus segera mengakhiri ini. Karena ujungnya dialah yang akan frustasi. Setelah meremas kuat dua dada Nadine, dia pun kembali memasang bra itu. Lenguh Nadine, makin lama dia makin berani mengeluarkan suara-suara laknat itu. Apa kamu bisa mengemudi mobil? Tanya Rizal seraya kembali memasang kancing baju Nadine. Nadine menggeleng. Lain kali aku akan mengajari kamu. Tidak usah, asisten Joe pernah mengajari aku tapi berakhir dia yang marah-marah. Nadine tertawa ketika bercerita itu. Tidak tahu jika cerita kecilnya mampu membuat Rizal cemburu. Apa? Asisten Joe? Kapan dia mengajari kamu? Sudah cukup lama, sepertinya aku tidak berbakat punya mobil. Jangan dekat-dekat lagi dengan Joe, sampai belajar mobil bersama seperti itu. Itu sudah lama Tuan. Tetap saja, tidak sudah sebut lagi nama pria manapun saat sedang bersamaku, mengerti? Iya. Nadine kemudian turun dari atas pangkuan Rizal dan kembali duduk di kursinya. Mobil melaju perlahan hingga tiba tepat di depan pagar rumah Nadine. Nanti malam aku akan menelponmu, pastikan untuk memakai baju yang seksi. Nadine mendengus. Dan Rizal kembali tertawa, menggoda Nadine selalu jadi hal menyenangkan untuk dia. Setelah memastikan wanita itu masuk ke dalam rumah, Rizal pun segera pergi dari sana. Kembali ke apartemen dan masih melihat Denisa di dalam sana. Wanita itu tidak bisa masuk ke kamarnya sendiri karena pintunya dikunci. Jadi dia menggunakan kamar Rizal untuk beristirahat. Saat itu waktu sudah menunjukkan jam 5 sore, Denisa baru saja selesai mandi. Menggunakan handuk untuk melilit tubuhnya. Masih duduk di pinggir ranjang menunggu salah satu pelayannya untuk mengantar baju ganti ke sini. Tapi ternyata yang membuka pintu itu bukanlah pelayan, melainkan Rizal.
Bibir Denisa langsung terukir senyum lebar. Dia bahkan saat ini merasa seksi, siap diterjang oleh pria berbadan kekar itu. "Ren," panggil Denisa dengan lembut, dia bangkit dari duduknya dan menghampiri. Rizal melihat dengan jelas tubuh Denisa di hadapannya. Sedikit lembab dan tercium aroma harum dan segar. "Tunggu di sini, aku ambilkan bajumu di kamar sebelah." "Ren, tidak perlu." Denisa dengan cepat menahan lengan Rizal, membuat mereka saling berhadapan. "Kamu tidak ingin menyentuhku?" Rizal bergeming, menelan ludah dengan kasar. Sebenarnya dia sangat ingin menarik handuk itu hingga terlepas, lalu melempar Denisa ke atas ranjang dan membuka lebar kedua kakinya. Tapi bayangan Nadine yang selalu dipelupuk mata membuatnya tidak tenang. Rizal bahkan langsung ingat jika saat ini dia harus memutuskan Denisa, bukan malah "Kamu harus kuat, Ren. Jangan jadi bajingan," batin Rizal. Dia menepis tangan Denisa. "Tunggu di sini," ucapnya lalu berlalu keluar dari kamar itu. "Ren." Denisa mengejar. Tapi langkah kaki Rizal yang lebar membuatnya ketinggalan. Sampai Rizal berhasil melempar sebuah gaun di atas tubuhnya. "Pakai baju itu dulu. Ada yang ingin aku bicarakan padamu." Wajah Denisa seketika murung, bukannya enak-enak mereka malah mau bicara. Ini semua mengisyaratkan tanda tak baik. "Ren, tidak bisakah kita bicara setelah bercinta? Jangan membuatku marah dan, cepat pakai baju itu dan temui aku di sini." Di ruang tengah, Denisa tak berkutik, tapi dia tidak memakai baju itu di kamar. "Ya." Rizal langsung menutup mata, juga memutar badan hingga memunggungi wanita itu. Banyak sekali cobaannya untuk bersama Nadine dan ini adalah cobaan yang paling berat. Apalagi saat merasakan dada besar Denisa menempel di punggungnya. Kepala Rizal seperti mau pecah. "Denisa, pakai bajumu," balasnya dengan suara yang cukup tinggi. Dan saat itu juga, hilanglah semua keberanian Denisa. Mau tidak mau akhirnya dia memakai baju, wajahnya nampak begitu bersedih. Mereka berdua akhirnya duduk bersama di sofa ruang tengah itu. "Kita tidak bisa bersama lagi dan, semakin lama kamu semakin mengekangku, aku tidak suka itu." Denisa terdiam, menunduk, membenarkan pula ucapan Rizal. Padahal yang mereka cari awalnya memang hanyalah untuk bersenang-senang, tapi kini Denisa malah ingin memiliki. "Aku tidak peduli jika kamu ingin bunuh diri atau apa, tapi jangan pernah gunakan Nadine lagi untuk mendapatkan aku, dia itu kerjanya di kantor, bukan ikut campur urusanku." Denisa masih menunduk, jika dia membalas ucapan Rizal yang ada pria itu akan semakin marah. "Mulai sekarang jangan pernah lagi datang ke apartemen ini, hubungan kita benar-benar sudah berakhir." Denisa menangis, tak menyangka juga jika dia akan bersedih. Padahal sebelumnya dia pun sering bercinta dengan pria lain. Tapi tidak pernah menggunakan perasaan seperti dia bersama Rizal. "Ren, apa aku boleh meminta sesuatu? Katakan. Kalau kita tidak sengaja bertemu jangan acuhkan aku, anggap saja sekarang kita berteman." "Baiklah. Bisakah kamu menciumku untuk terakhir kali? Sini." Denisa tersenyum, dia duduk di atas pangkuan Rizal. Dan untuk terakhir kalinya mereka saling berpaut. Benar-benar hanya ciuman bibir. Karena setelahnya Denisa pulang. Selamat," batin Rizal. Sore itu dia mandi ditemani sabun kesayangannya. Benda yang dia yakin tidak akan membuat Nadine marah. Lega," ucap Rizal. "Kamu harus tahu diri Johnny, mulai sekarang sudah ada hati yang harus kita jaga."
Jadi tidak boleh sembarangan masuk goa, ucap Rizal pada burung pipit kebanggaannya. Ketika malam menjelang, Rizal benar-benar menepati janjinya untuk menelpon Nadine. Melalui sambungan video call mereka terhubung. Rizal mendengus, saat melihat Nadine menggunakan baju tidur yang tertutup. Celana panjang dan kaos senada berwarna peach. Rambutnya diikat tinggi seperti ekor kuda. Rizal sengaja menelpon di jam malam begini, agar tidak mengganggu kebersamaan Nadine dan mamanya. Nat, kenapa? Harusnya kan pakai baju seksi. Kalau pakai baju seksi nanti Tuan jadi ingin menciumku bagaimana? Ku jemput. Awas saja kalau berani, malam-malam membuat keributan di rumah orang. Tidak usah pakai baju Nat, pakai bras saja. Tut. Nadine yang merasa geram atas permintaan sang tuan pun langsung saja memutus sambungan telepon. Di antara mereka, berhubungan dengan Rizal benar-benar membuatnya terlihat seperti jalang. Sementara Rizal seketika terkejut mendapati sambungan telepon itu mati. Astaga, perempuan ini benar-benar galak. Aku kan cuma bercanda. Rizal buru-buru kembali menghubungi. Tapi Nadine menolak karena panggilan itu lagi-lagi adalah video call. Dan ketika Rizal coba menghubungi melalui sambungan telepon biasa barulah Nadine bersedia menjawab telepon itu. Nat, Tuan sih, mesum. Mesum dengan istri sendiri apa salahnya? Aku mesum dengan Denisa tidak boleh. Sana mesum saja, aku tidak masalah. Benarkah? Tidak masalah kenapa kabur? Biasanya juga kamu lihat saat kami bercinta. Kenapa sekarang tidak sanggup melihatnya? Cemburu. Rizal tersenyum lebar, merasa puas telah mencerca banyak pertanyaan pada sang sekretaris. Sementara Nadine segera memasang wajahnya yang masam. Enak saja cemburu, aku hanya risih. Kasihan anak di dalam kandunganku kalau lihat ayahnya begitu. Murahan. Astaga, kini Rizal yang tidak bisa berkata apa-apa. Karena ucapan Nadine itu seperti menguliti semua masa lalunya, yang selalu berganti wanita hanya karena bosan. Jika dipikir-pikir, Rizal pun merasa malu jika nanti anaknya sampai tahu. Apalagi jika anaknya adalah seorang wanita. Dia bahkan tidak rela jika anaknya hidup liar seperti ini, lalu diperlakukan semaunya oleh seorang Casanova. Rizal tidak menginginkan hal itu. Kamu benar Nat, jangan sampai anakku tahu tentang hal ini, balas Rizal, seketika suaranya terdengar serius membuat Nadine jadi merasa tidak enak hati sendiri. Padahal tadi dia hanya asal ceplos, tidak menyangka jika sang tuan akan menganggapnya serius. Masih saling menelpon seperti itu, perhatian Nadine kemudian teralihkan saat melihat ada pesan masuk di ponselnya. Sebuah pesan dari Nona Denisa. Dia masih bisa membacanya meski panggilan itu tetap terhubung. Aku dan Rizal sudah benar-benar putus Nat, dia bahkan tidak mau ku ajak bercinta. Cuma ciuman hangat sebagai tanda pisah kami. Tulis Denisa dalam pesan itu. Nadine tidak merasa cemburu sedikit pun, dia malah merasa iba. Bahkan dalam hatinya dia meminta maaf pada nona muda itu. Tentang jodoh Rizal tidak ada yang tahu siapa, mungkin nantinya masih kembali berjodoh dengan wanita cantik itu. Ini sudah malam Nat, tidurlah. Besok jam 11 aku akan menjemputmu. Nadine tersenyum, dia mengangguk seolah Rizal bisa melihat pergerakan kepalanya. Oh iya Nat, apa kamu mengatakan tentang pernikahan kita pada mamamu? Tentu saja, biar dia tidak cemas saat aku hamil nanti. Tapi Tuan tenang saja, mamaku juga tahu kalau ini hanya pernikahan kontrak. Baguslah, sekarang tidurlah. Baik Tuan. Setelah panggilan telepon itu putus, Rizal bisa tidur dengan sangat nyenyak. Tapi Nadine tidak, wanita itu malah banyak berpikir. Tapi bukan memikirkan Rizal, melainkan memikirkan tentang anak di dalam kandungannya. Tumbuh yang sehat ya sayang, Mama sangat menyayangi kamu, ucap Nadine, bicara pada perutnya yang masih datar.
Dia tidur sambil memeluk perutnya sendiri. Seperti takut waktu cepat berlalu, takut melihat perpisahan di ujung sana. Pagi datang. AEI. Nadine bangun siang sekali, jam 8 dia baru keluar kamar. Dengan muka bantal itu dia menemui Mama Mulia yang sudah cantik, makanan di atas meja makan pun sudah tersaji dengan rapi. Ya ampun Nat. Gimana mau jadi istri orang kaya? Bangunmu aja siang gitu. Nadine menganggap omongan itu angin lalu, masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Ma tolong ambil saus sambal. Mama Mulia menurut, Maxi bibirnya mengomel tapi Mama Mulia bergerak menuju lemari pendingin dan mengambil saus sambal milik sang anak. Nadine suka sekali makan makanan yang pedas. Kurang-kurangi makan pedas Nat, nanti anakmu kepanasan. Nadine tertawa, terserahlah Mama mau bilang apa. Dia makan dengan lahap meski belum mandi. Nat uang Mama habis. Tia nanti ku transfer, ponselku di kamar. Mama Mulia tersenyum lebar, bahkan mencium pipi sang anak. Kebersamaan keduanya sedikit terganggu saat mendengar suara pintu rumah mereka diketuk oleh seseorang. Mama Mulia yang membuka dan alangkah terkejutnya saat melihat Rizal sudah di depan sana. Astaga menantu, bagaimana ini? Tuan Rizal kan ya? Silahkan masuk Tuan, ucap Mama Mulia dengan kegugupan luar biasa. Bagaimana bisa rumahnya yang sederhana ini dikunjungi oleh keturunan ningrat? Mama Mulia merasa tidak percaya diri. Dia bahkan sampai membersihkan sofa itu menggunakan tangannya terlebih dahulu. Besok aku harus ganti sofa baru. Batin Mama Mulia. Tante, tidak perlu memanggilku Tuan, cukup panggil Rizal saja. Rumah Nadine tidak terlalu luas, meski dia berada di meja makan, tapi masih mampu mendengar dengan jelas suara pria itu. Suara berat yang sangat dia hafal milik siapa? Masa iya Tuan Rizal? Katanya jam 11. Setengah tidak percaya Nadine pun menghampiri, dengan tampilannya yang acak-acakan itu dia datang ke ruang tamu. Bruce. Saking terkejutnya, Nadine sampai menyemburkan semua makanan di mulut. Mama Mulia merasa sangat malu atas tingkah sang anak, dia bahkan ingin pingsan saja daripada harus menahan malu ini. Sementara Rizal tercengang, gadis yang dia idam-idamkan ternyata begitu jorok. Tapi entah kenapa, dia malah ingin tertawa. Astaga ya Tuhan, maafkan Nadine ya Rizal, kamu duduk di sini dulu. Mama Mulia bergerak cepat untuk menarik Nadine masuk. Mendelik menatap tajam sang anak. Jaga sikap. Tetap cantik. Harus slay. Kesal Mama Mulia, bicara penuh penekanan. Kamu sekarang mandi. Cepat. Iya. Pasrah Nadine, padahal dia masih ingin makan. Setelah Nadine masuk ke dalam kamarnya, Mama keluar sambil membawa teh hangat. Rizal, Mama mau keluar dulu, agak lama sekali, Nadine sedang mandi, kamarnya tidak dikunci. Mama pergi dulu ya, pamit Mama Mulia. Sebuah pamit yang terdengar begitu indah di telinga Rizal. Iya Tante, Tante mau kemana? Pakai saja mobilku, di sana ada sopir, bebas mengantar Tante kemana saja. Mama Mulia tersenyum lebar, mereka berdua sama-sama tersenyum lebar. Seperti membuat sebuah kesempatan. Rizal benar-benar beruntung memiliki Mama Mulia sebagai mertua. Setelah Mama Mulia pergi bersama mobilnya, Rizal segera mengunci pintu rumah dan mencari keberadaan kamar sang istri. Setelah mobil yang dinaikinya melaju, Mama Mulia bersorak kegirangan. Dia menatap sebuah kartu debit pemberian sang menantu. Passwordnya 223.344, Pak ke Mall Kota ya. Baik Nyonya. Senyum di bibir Mama Mulia semakin terkembang lebar saja ketika mendengar dia dipanggil dengan sebutan Nyonya. Seperti ini saja Mama Mulia sudah merasa bahwa dia jadi orang kaya. Bukan tanpa alasan kenapa dia meninggalkan Nadine dan Rizal berdua saja di rumah.
Mama Mulia masih berharap bahwa pernikahan mereka berdua akan terus berlangsung dan melupakan surat kontrak itu.